Masuk lebih dalam mungkin ke pembentukan panja netralitas ini ada pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan dan juga Kabar Harkam. Kita dengarkan sama-sama. Itu sudah terjadi di Komisi 1, mereka membuat panja pengawasan netralitas TNI. Ya, saya kira Komisi 3 juga kami mengusulkan, Saudara Ketua, kita buat panja pengawasan netralitas Polri. Ya, saya mengusulkan ketua jadi ketuanya. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi. Nggak pernah berkuasa ya. Iya, itu tadi pernyataan dari anggota DPR dari Komisi 3 Trimedia Panjaitan dan juga Kabar Harkam Pak Fadil Imran ya. Ini saya mau ke Bang Roni dulu. Bang Roni, fraksi PDI Perjuangan tampaknya getol sekali ya mendorong pembentukan panja netralitas Polri karena di Komisi 1 sudah ada panja netralitas TNI dan disepakati oleh seluruh fraksi. Tapi kan menurut Kabar Harkam tadi Pak Fadil Imran mengatakan bahwa nggak ada itu buktinya. Jadi yang mau disasar apa? Ya, ini kan haknya teman-teman kan sebagai anggota DPR, tentunya dalam hal ini mereka menggunakan haknya. Dalam proses ini kan tentunya kita hormati, kita hargai. Dalam hal ini DPR melaksanakan tugasnya kan. Karena ini kan Mbak Nana kembali lagi bahwa peristiwa ini kan dari MK, kemudian rentetan peristiwa. Jadi ya DPR sebagai wakil rakyat ya wajar mereka menggunakan hak mereka, dan dari kami ya kita ikutin aja prosesnya itu. Tapi yang mau disasar nih apa? Tujuan dari mendorong pembentukan panja netralitas Polri apa? Karena nggak percaya dengan Bawaslu, karena sangat khawatir bahwa Polri tidak netral. Apa sih sebenarnya mau disasar itu? Ya proses ini kan sebenarnya harusnya Bawaslu juga pun ikut peran aktif kan. Tetapi ya ini kan masih berproses Mbak Nana. Kita lihat saja nanti bagaimana teman-teman di DPR menggunakan haknya dia. Itu yang kita harus ini. Nanti ya masyarakat juga pun ya dalam percakapan masyarakat juga pun melihat ya ikut mendukung juga proses ini kan. Dan sekali lagi bahwa kita harus menempatkan posisi Polri di posisi yang netral, karena Polri yang sebelumnya tadi survei sudah menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan tinggi, dan ini memang harus kita jaga bersama. Ini adalah tugas semua anak bangsa, Mbak Nana. Oke, saya mau ke kubunya Amin ya. Kalau dari kubunya Amin sepakat nggak di Komisi 3 ini harus ada bentukan panja netralitas Polri? Yang jelas kubu Amin sepakat DPR melakukan check and balances. Melalui panja? Sepakat DPR untuk menjadi lembaga yang terpercaya. Bahkan kalau ada DPR mengusulkan hak angket, silakan karena jarang dipakai. Hak angket untuk? Ya apapun yang dipakai oleh DPR, karena hak-hak itu banyak. Apalagi cuma panja. Panja itu kan seringkali ada di DPR, bukan suatu kejutan kalau itu. Dan juga jangan dianggap sebagai bagian dari kecurigaan kepada institusi tertentu. Justru itu bagian dari cara kerja check and balances. Jadi buat kami nggak ada soal. Yang kami tahu, bahwa kecurangan selain soal MK kemarin, kecurangan yang akan terjadi di masyarakat hari ini ada semacam patologi sosial, ada penyakit di masyarakat di mana omongan politisi, omongan para pejabat kadang nggak bisa dipegang, nggak bisa diteladani. Institusi juga begitu, tidak bisa, tingkat kepercayaannya mungkin tinggi, tapi yang terjadi di bawah tidak seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kecurangan yang akan terjadi besok itu adalah kecurangan dalam bentuk transaksi politik, money politik, politik uang. Itu yang dilakukan oleh para politisi itu? Saya kasih tahu dulu, saya jelaskan dulu. Itu siapa yang paling potensi untuk melakukan itu? Mereka yang punya uang. Siapa yang paling punya uang? Mereka yang punya kekuasaan. Siapa yang kekuasaan paling tertinggi di Republik ini? Ini sistem presidensial, presiden. Nah oleh sebab itu, kecurangan yang tadi Bali, nggak usah dibahas itu.
Kecurangan soal baliho nggak usah dibahas. Masyarakat hari ini yang lagi lapar, yang sedang Maksudnya pembagian miskin, bansos. Anda mau bilang begitu? sembako. Oke, sembako bansos begitu yang akan dilakukan oleh yang akan BLT yang akan dilakukan ataupun Justru diberikan hari oleh inilah relasi pendidikan kuasa. politik yang tepat bagi pasangan Amin untuk mengetuk kesadaran, kecerdasan politik. Jangan dipertukarkan suara Anda dengan cara-cara seperti itu. Oke, tapi emang kubunya Amin nggak bagi-bagi bansos juga, nggak bagi-bagi sembako, Dari mana kita mau bagi-bagi? karena nggak punya duit. Lah bukan, artinya itu yang dilarang oleh KPU, itu yang dilarang oleh Bawaslu. Itu yang dilakukan gitu. Nah. Jadi udah ada bukti-buktinya sekarang ada pembagian BLT, pembagian sembako, pembagian bansos oleh sudah anak yang begitu itu sulit dibuktikan, oleh sebab itu kami hanya mengetuk masyarakat. Ya pasti. Pasti pernah dilakukan. Iya, karena Habib juga akan melakukan, semua akan melakukan itu. Semua melakukan itu pasti. Oleh sebab itu yang terjadi hari ini justru warning buat kita semua. Oh ya, sepakat kalau itu. Warning buat kita semua. Aware. Dan justru kepada masyarakat bahwa sekarang yang terjadi di bawah adalah politik uang. Saya kan ini masyarakat sama Julius ya. Saya nggak merasa tuh bahwa mendapatkan sesuatu yang penting ya dari para politisi ya. Kalau sekarang ribut-ribut itu mereka sedang bermain ya, sedang bermain tuding-tudingan antara mereka. Ini sebagai rakyat ya. Apakah dibentuk panja itu soal misalnya ya, kalau soal polisi nih ya, panja tentang pengawasan kepolisian atas konflik pertanahan. Ya, ketika masyarakat adat misalnya ada ya kan. Panja mafia tanah udah ada. Mafia tanah, tapi konflik pertanahan misalnya nih ya, atau ekses daripada investasi ya, banyak korban. Enggak tuh, Rempang juga enggak dibentuk panja kayaknya ya. Kasus Rempang ya. Ya silakan aja. Jadi, kalau gitu. ini saya melihat ya, saya melihat begini. Ini masyarakat sih nggak penting tuding-tudingan mereka ya, Nana ya. Yang penting bahwa pemilu ini harus berjalan legitimate ya. Kemudian mereka silakan bermain apapun, yang dihasilkan adalah masyarakat terlayani. Tapi ini kan Komisi 1 membentuk panja netralitas TNI. Kenapa kok alergi sekali membentuk panja netralitas Polri? Nah, tunggu dulu sebentar. Ini saya mau tambahin. Saya sepakat sama Mas Sugeng, sepakat. Jadi panja ini proses politik. Dia di DPR oleh para politisi. Itu mau terjadi mau enggak, masyarakat nggak bisa intervensi. Itu hak kewenangan segala macam, checks and balances gitu. Tapi yang dibutuhkan masyarakat itu substansinya apa? Kayak kemarin, kalau politisi anggota DPR Komisi 3 bertanya langsung ke Kabar Harkam, dia dijamin undang-undang, nggak bakal dikriminalisasi segala macam. Meskipun ada pertanyaan kan, mana bukti segala macam, langsung ribut segala macam. Tapi masyarakat melihat di situ, oh ada checks and balances, ada pertanyaan, ada jawaban, ada penjelasan. Nah, tapi dari seluruh proses politik itu, makanya saya bilang saya sepakat sama Mas Sugeng, posisi masyarakat di mana? Makanya posisi masyarakat itu ada ketika keluar dari ruang politik gitu ya. Ada lembaga yang bisa langsung diakses masyarakat, salah satunya Bawaslu. Saya berkali-kali Bawaslu, KPU, DKPP. Sampai sekarang mereka nggak ngeluarin satu imbauan loh, misalnya tolong jangan rapat-rapat di gedung kementerian, jangan kasih simbol 1, 2, 3 dan segala macam. Wamen jangan ini. Wamen jangan kampanye, semua jangan kampanye. Dibiarkan kalau kampanye gitu aja deklarasi dulu bahwa dia cuti. Kan itu, Bin jangan bikin akta. Bin jangan bikin akta, semuanya, pokoknya semuanya. Karena itu muaranya dari relasi kuasa. Tunggu dulu Gus, sebentar. Itu kan ruang politik. Nah yang di masyarakat ini itu yang hilang. Kami tunggu penjelasan, kami tunggu proses, kami tunggu keputusan resmi dari negara. Karena kita nggak ada di ruang itu. Bener, tapi ruang politik kan bisa mengontrol Bawaslu. Nah itu yang akan kita lihat lagi nanti ketika ruang politik dituduh kuat mengontrol Mahkamah Konstitusi, ya kan kita masuk ke situ. Ada proses jelas, masyarakat nonton. Selesai putusan, oke kita gerak lagi ke yang lain. Jadi ada kanal, ada putusan resmi, ada pernyataan resmi, berhenti di situ. Gitu aja, Pak. Jangan kemudian ini ruang politik. Jangan bilang juga kemudian ruang politik ini menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Belum tentu, kita nggak pernah ditanyain. Kita nggak pernah dibuka ruang. Saya mikirnya begini, Bawaslu manggil perwakilan masyarakat, buka kanal, ayo kita diskusi bagaimana sih cara mantau bareng-bareng di luar tim pemantau, parpol, dan politisi. Itu yang nggak ada sampai sekarang. Padahal teriak udah rame nih, viral udah kemana-mana. Saya cuma ngingetin gini, kalau kita pakai analogi sepak bola, ya, pemain saling sikat, saling jegal, keras permainannya nih, ya kan?
penonton udah geram ini. Wasit itu nggak Turun ke pelanggaran, lapangan. pelanggaran. Tahu nggak apa yang terjadi? Apa? 2019 penonton rusuh, supporter ini lawan supporter ini Di kisruh. depan gedung Bawaslu. Di depan gedung Bawaslu ada yang meninggal, PBHI dampingin ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya. Oke. Itu yang kita nggak mau. Kita pengen selesai nih. Oke, sikat-sikatan, tackle keras segala macam. Tapi wasit prit, pelanggaran, kartu kuning nggak, kartu merah nggak. Ada tindakan, ada proses, ada keputusan. Masyarakat tenang, supporter tenang. Oh udah jelas, kan gitu. Karena kita nggak punya sistem VAR, pemilu kita juga nggak ada sistem VAR. Cuma di MK, kalau nggak setuju bawa ke MK. Tapi ini kan proses terbuka, proses resmi yang harus diakui. Masyarakat puas nggak puas juga harus akui. Nah ini yang hilang. Atau begini ya, sebetulnya ini isu soal panja atau pelanggaran ya yang dilontarkan oleh pasangan capres tertentu itu serangan preemptif ya. Untuk nanti katakanlah ya, saya nggak sebut mana ya, yang merasa sudah akan kalah, dia mau pakai dalil TSM. Terstruktur, Maksudnya apa nih? sistematis. Maksudnya fraksi PD Perjuangan gitu, pakai dalil Loh, TSM. Saya kan tidak sebutkan Karena kan yang mana. mendorong fraksi PD Perjuangan. Iya, yang mana Oke. yang nanti Maksudnya jangan kayak kemudian politisi yang, juga nih. yang kemudian kalah, Terus. dia sudah membuat serangan preemptif nih ya, bahwa nanti di MK ada TSM, Oke. terstruktur, sistematif, masif. Itu selalu dilakukan oleh yang Jadi, kalah. Iya soal dong. panja ya, panja dulu. Kalau panja, Gitu. jadi pengalaman kita di panja, pertama memang harus mengacu pada terjadinya masalah dahulu. Ya. Misalnya dari ketidaknetralan, harus ada indikasi yang kuat, ada bukti dan lain di awalnya ada ketidaknetralan. Sama kayak misalnya Jiwasraya, Ya. kasus mafia tanah, banyak dulu perkaranya baru disebut panja. Yang kedua, kalau kita bicara soal keharusan Polri untuk netral, Oke. Itu laporan kecurangan? Nanti dulu, itu kan diatur di undang-undang, pasal 28 undang-undang Polri. Karena itu kan itu sebuah norma yang umum. Itu menjadi tupoksi seluruh komisi. Ya. Jadi kalau panja yang ditugaskan itu Mbak Nana hanya sebagian dari anggota komisi. Betul. Ya. Jadi secara teknis begitu dibentuk panja, setengah dari anggota komisi ya kan kehilangan akses secara langsung ya kan untuk mempersoalkan kenetralan ini. Kalau nggak ada panja malah semua bisa gerak ke seluruh dapil. Itulah sebetulnya kemarin latar belakang. Kalau Anda cek hari ini, silakan dicek ya kan teman-teman yang di fraksi. Saya yakin nggak akan ada panja. Kenapa? Karena pada kesimpulannya justru ya yang dimuat di media itu kan yang panas-panasnya, nggak ngelihat akhirnya. Di akhir pembicaraan masing-masing pembicara tersebut, malah oh ini masukan dari masyarakat dan lain sebagainya. Saya juga nggak ngerti ini benar atau salah dan segala macam. Yang dimuat kan yang judgement saja. Padahal Pak Safarudin menyampaikan secara bijak ini ya pertanyaan dari masyarakat ya, tapi sampai saat ini memang nggak ada buktinya gitu loh. Nah karena itulah ya nggak bisa hanya dikerjakan oleh sebagian orang yang terkurung dalam panja. Seluruh komisi harus bergerak memantau netralitas Polri. Dan aneh, misalnya satu institusi kita bikinkan panja, nanti ada panja terhadap netralitas BIN. Kan TNI sudah dibikin. Iya makanya, panja netralitas Bawaslu, panja netralitas KPU. Nggak bisa, padahal itu tugas-tugas itu ada semua di masing-masing komisi. Ya nggak perlu dibikin panja, memang sudah tugasnya gitu loh. Kita mengawasi institusi-institusi tersebut supaya netral. Oke, tapi Komisi 1 mau tuh bikin panja netralitas TNI. saya nggak Kenapa tahu. Komisi Ya, 3 silakan. Ya, sepertinya kurang setuju gitu, kenapa Bang? Ya silakan. Nah kalau kami tidak setuju panja, pada akhirnya ya dengan pandangan yang saya sampaikan. Jadi lebih leluasa kalau kita tidak pakai panja, karena kita semua anggota komisi bisa pakai, bisa turun pakai atribusi kita sebagai Komisi 3 kayak saya misalnya. Ya kan bisa kemana saja kalau ada lihat polisi nggak netral, kita bisa persoalkan gitu. Fraksi Gerindra juga sepakat nggak dengan pembentukan panja netralitas TNI atau menolak juga? Saya nggak tahu di Komisi 3, saya Komisi 1, saya di Komisi jadi 3. antar fraksi nggak ini ya komunikasi karena kan ini pembentukan panja. Nanti kita cek ya fraksi Gerindra sikapnya gimana nih soal panja netralitas TNI yang disepakati di Komisi 1. Kalau dari kubu Amin soal pembentukan panja ini sebetulnya efektif apa nggak, penting apa nggak? Kubu Amin dari awal percaya dengan polisi. Bukan kami tidak percaya, kami percaya, cuman kami meminta untuk terus menjaga netralitas. Karena tadi itu, karena ada orang paling tinggi di Republik ini yang putranya nyalon. Oleh sebab itu Itu yang dikhawatirkan. bukan itu dikhawatirkan 2019 minta bikin panja nggak Pak? Sejak TAP MPR. Waktu Presiden maju kedua kali. Bukan itunya Pak Habib. Bukan. Saya akan sampaikan bahwa proses
Katanya anak presiden. Presidennya sendiri nyalon, waktu itu Anda minta bikin panja nggak? Anda mendukung presiden? Saya Indikasinya sampaikan ya, dari saya MK sampaikan dulu, aja. saya teruskan ya. TAP MPR yang lahir di era reformasi, nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggara yang bersih dari KKN, itu jelas. Supaya apa? Supaya nanti ke depan tuh diatur. Supaya tidak timbul sengketa dari soal-soal yang kaitannya dengan nepotisme. Yang itu terjadi di masa lalu. Nah hari ini terjadi. Oleh sebab itu pasangan Amin ingin mengingatkan kepada masyarakat. Kita pilih dan Amin terus menggaungkan perubahan. Oke, ini kita kampanye pilih nih. tokoh yang Ya. anti KKN. Oke, jadi ada paslon yang Ini kampanye di luar jadwal nih. Oke, Mila. Inilah. Maka pilihlah Amin, kita laporkan besok ke Bawaslu. Oke, iya saya nggak ikut-ikutan nih. Ini saya sampaikan ya. Rekam ya, laporkan ke Bawaslu nih kalau ngajak Nggak kalian. takut saya, karena itu memang visinya Amin. Jadi Ajak milih. Emang mau dilaporkan apa? Ajak milih. Itu visinya Amin. Kalau kita diskusi politik dewasa dan politik jangan sorry laporkan aja ke kalau Bawaslu, takut bukan diancam, Pak. Inilah Laporkan memang sudah contoh seharusnya relasi kalau ada kuasa. Ya, ya. Oleh sebab itulah Masyarakat kita itulah relasi kuasa Ya. begitu. Oke. Gitu. Ya, ya. Sorry. Jadi mekanisme kontrolnya Bawaslu apa? itu sudah tidak dipercaya, MK sudah tidak dipercaya. Ya, terus percaya sama siapa nih masyarakat? Oleh sebab itulah kita Amin ingin Iya. mengembalikan institusi itu supaya terpercaya lewat perubahan yang adil. Tapi ini mekanismenya apa? Mekanisme pemilu. Lah orang wasitnya Nah, nggak bayangkan dipercaya, ya, bayangkan Bawaslu. beliau MK tadi sebagai sampaikan pemutusnya soal nggak Bawaslu, dipercaya. Bawaslu ujungnya kalau sengketa MK. pemilu itu ada di MK yang hari ini mohon maaf. sedang dipulihkan lah Aduh, kepercayaannya kalau kata Pak Ganjar dengan nilainya ketua yang 5. baru. Ya, Oke. tapi memang kalau bicara soal MK kan kami udah bilang putusan tidak bisa dikaji ulang, tapi bisa dimohonkan lewat permohonan baru. Nah, apakah MK sudah kembali waras atau tidak? Itu kan ketika permohonan baru Ya. ada 4 yang kami monitor, nomor 141 yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama. Kita lihat apakah prosesnya berbeda. Dari proses yang berbeda itu apakah hasilnya berbeda juga? Ini kan sudah ada kanalnya juga. Iya. Sudah terbuka di ruang pemeriksaan. Meskipun harapannya tipis ya, Ya. Mas Julius, tapi tetap ada harapan. Jadi harus memelihara harapan. Gitu. Masyarakat ini bukan paslon, masyarakat bukan parpol, masyarakat tidak akan mikir siapa calon siapa, enggak. Tapi masyarakat ingin proses ini jelas. Karena kan masyarakat cuma ingin dijelaskan, saya mau milih nih, yang mana yang bersih, yang mana yang nggak punya cacat, yang mana yang produktif ke depan, saya bisa kerja cari makan. Kan Dan itu. memberikan kesejahteraan. Benar tuh. Itu Itu kuncinya yang di kita situ. jelaskan tadi. Nah, ini yang kita Mana tunggu. yang bersih, Ini yang kita mana tunggu. yang Bagaimana KKN. hukum diperbaiki, kemudian pendidikan, Ya, tapi kan ini tiga sekolah paslon dari ini SD kan sampai belum SMA bisa membuktikan gratis. apapun. Nah, makanya tadi saya bilang begini, mau dia program, mau dia kecurangan segala macam, bawalah itu ke ruang yang terbuka, bisa diakses masyarakat, Oke. supaya masyarakat tinggal komentar. Kenapa? Tadi saya satu saja, siapapun itu yang berkomentar di ruang publik terkait dugaan ini itu, selama kepentingannya adalah untuk memperbaiki lembaga juga nggak boleh dikriminalisasi. Iya, Saya kayak kemarin Aiman bilang tuh, begini. Aiman jangan. Ya, lah. saya bilang gini kemarin, Pak Kapolri harus memastikan kalau Jaksa Agung saja bisa bilang kami akan hati-hati betul kalau ada laporan dugaan tindak pidana korupsi, khawatir ada politisasi. Nah, harusnya Kapolri bisa bilang kalau ada laporan dugaan pidana segala macam, apalagi menggunakan pasal karet segala macam, dia harus bisa Undang-undang kaji ITE ya? teliti. Oke. Jadi nggak terdistraksi. Nanti permainan tadi tuh Oke, soal oke. victim Oke, saya jawab. playing masuk di situ. Oke, silakan. Oke, kalau saya menjawab yang 2019. 2019 itu tidak ada proses MK-MK. Dan juga tidak ada proses presiden ngomong cawe-cawe untuk menjawab Saudara Habib tadi sampaikan. Iya. Jadi memang muaranya karena prosesnya begitu kalau menurut TPN Ganjar kan Mahfud. MK-MK itu sudah ada putusan, ada pelanggaran berat, pelanggaran etis gitu loh. Dan kalau mengikuti pertimbangan dari Majelis Saragi, itu menyampaikan harusnya dipecat gitu loh. Itu kan sudah di masyarakat sudah tahu semuanya. Ya. Berarti Nah, justru, MK sedang ya kan, mau dipulihkan. kan? Ya, jadi gini. Jadi susah, nah ini nasi sudah jadi bubur. Nasi Ya, sudah jadi ya. Jadi bubur. gimana mau bilang Oke. apa Boleh? gitu kan. Ya, silakan. Ya kembali ke soal MK-MK, kalau dissenting opinionnya Pak Saragi justru menunjukkan ada masalah ya. Ini orang diberikan hukuman yang seolah berat ternyata diamputasi haknya untuk mengajukan banding dengan hanya dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah itu kan masalah.
ya kan? Bukan menunjukkan betapa buruknya putusan nomor 90, justru menunjukkan betapa buruknya putusan MK tersebut. Tapi Jadi bahwa kalau tetap putusan MK tetap ada pelanggaran etik yang nggak dilakukan ada, oleh Ketua nggak MK. ada, nggak ada. Tapi Putusan tetap MK diakui di putusan kesimpulan 90. nomor 1 Nggak ada pelanggaran etik? tidak Diakui dievaluasi. putusan 90. Oke. Enggak, ya, Jadi yang persoalannya ya Iya. kan, saudara Anwar Usman ini disalahkan karena melaksanakan jurisprudensi, ya dari apa namanya sikap berhukum hakim konstitusi yang dari edisi pertama mengabaikan azas ke apa namanya benturan kepentingan, Iya. dan itu berbagai edisi berbagai jurisprudensi berlapis-lapis dilaksanakan. Nah, yang jadi kambing hitam karena kambing hitam ini adalah saudara Anwar Usman. Nah, ini yang jelas nyata-nyata kalau orang telah membaca putusan MK tersebut. Oke. Jadi untuk menjawab itu sebenarnya simpel. Karena sudah tahu konflik of interest dari awal, jangan pegang perkara itu. Ini Oke. akan jadi Iya, polemik banyak. antara paman Banyak dan sekali. keponakan. Banyak sekali di beberapa bulan harusnya sebelumnya, ya. Begini. Ya, ini MK ini udah lewat nih sebenarnya ya, nih. itu Ya. saya bilang gini, MK mengadili sendiri pasal jangan terkait melupakan pengawasan soal KAI MK, terhadap karena MK. ini catatan Itu sejarah oleh yang 9 buruk. hakim gitu. Saya pelapor. Betul terjadi pelanggaran berat etik. Oke. Tapi saya bilang ruang pemeriksaan ini jangan ditutup. Makanya kami juga kecewa putusan MK yang menutup MK banding. Padahal buka saja final di situ. Kan ditutupnya ruang ini, kemudian orang jadi berasumsi lagi bla bla segala macam. Oke. Bahwa dia ada pelanggaran berat etik. Tapi nggak dikasih hak untuk mengajukan banding. Dia punya hak untuk mengajukan banding proses itu. Kami kan nggak setuju di posisi itu. Kenapa? Jadinya kentang nggak final. Sudahlah, Tapi setuju sekarang dengan udah ada putusan pelanggaran Iya, etik. iya. Oh, itu jelas. Ini Itu udah terbukti. launching ini, udah dapat nomor justru urut. produknya Iya, cacat. sudah dapat nomor Terbukti urut. produknya cacat. Pelanggaran berat produk sudah ada. MK-nya itu Iya, iya. cacat. Sebentar. gitu. Oke, saya mau ini udah nggak ada nih. Soalnya sekali lagi gugatannya ada di 141 tapi belum diputuskan oleh MK. Masih proses. Tapi masih proses, itu masih ada harapannya dari teman-teman PBHI, tapi masalahnya udah di launching, bener kata Bang sama Gus Jazil, udah ada nomor urut 1 2 3. Jadi saya mau tanya soal ketidaknetralan ini menurut Anda ke depan akan terstruktur sistematif dan masif nggak? Oh jelas, kan saya bilang begini. Satu, ini terjadi di berbagai macam wilayah. Yang kedua, ini bukan hanya terjadi di 1-2 paslon. Jadi semua saling Bukan tunjuk hanya nih. itu yang saya bilang, bukan hanya instansi. Nanti yang rusuh siapa? Supporternya. Karena kantor kami dekat kantor Bawaslu, kami dampingi yang ribut di Bawaslu. Sampai pecah, ada anggota kami juga malah ketangkap diduga jadi provokator. Itu kami tegaskan, makanya kami bilang setiap ada dugaan, ada proses, jangan ditutup proses ini, buka seluas mungkin sampai dia final. Jadi nggak ada asumsi lagi, orang sudah final, kan begitu. Makanya tadi saya bilang soal MK dia kemudian ditutup bandingnya, ini jadi rusuh lagi. Ada dugaan begini, jangan dipolitisasi, buka saja prosesnya, periksa, sampaikan, libatkan masyarakat. Ini di mana? Coba masyarakat ngadu. Akhirnya final. Nah, ketika final itu nggak akan ada tuh tuduhan ke depan. Tapi sudah catatan ya pelanggaran Oke, etis. TSM ini Oh iya, berarti itu akan pasti. terus berlangsung Kita ya pelapor. di semua elemen aparat ya. Sebentar, tadi kan soal Bung Roni tanya, SM itu setuju apa atau enggak? Oh, kami pelapor, kami pasti setuju dan terima hasil Nana, yang putusan penting MK. juga adalah begini ya. Masyarakat jangan digulung di dalam isu. Nah, itu ya. dia, betul. Masyarakat harus diberikan Edukasi. narasi, edukasi, ya, literasi, hal yang faktual. Kalau kemudian digulung dengan isu, ini yang membuat masyarakat menjadi tersesat. Yes. Ya. Menjadi tidak baik buat masyarakat. Ya. Jadi itu penting tuh ya. Oke. Jadi kalau isu ada pelanggaran ini faktual lah ya. Mana buktinya, salurkan seperti Ya, tadi. kita Kak nanti Ibrani, nunggu ya. bukti-bukti yang akan disampaikan oleh masing-masing kubu ya. Jadi nggak saling tunjuk hidung. Sudah ada, Bagaimana putusan Bawaslu kemudian sudah ada 2. Ya. kan? Betul. Ya, nanti ditunjukin aja. Bagaimana kemudian tanggapan dari teman-teman mahasiswa sebagai pemilih muda melihat ini saling tunjuk main curang antara kubu satu dengan kubu yang lain. Mereka menjadi tertarik atau mereka malah jadi golput seperti yang tadi disampaikan oleh Enggak, jangan. Mas Julius Jangan ya. golput. Kekhawatirannya akan seperti itu. Jangan sampai Karena begitu ya. muda Karena juga ada tidak pelanggaran simpati pidana ya.